Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang teori konsumsi. Kami di sini terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Aisyah Nur Aprilia sebagai pemateri, Hasan Basri sebagai pemateri, Nurgini Fajrin sebagai pemateri, Novita Sandra sebagai pemateri, dan saya sendiri Santun Ayuningtia sebagai pemateri dan moderator. Adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan pendapatan disposable dengan tabungan, yaitu konsep kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Kecondongan mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan di fungsi konsumsi ialah C sama dengan A tambah BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori the absolute income potensi. James Tobin. Fungsi konsumsi dengan hipotensi mendapatkan absolut. Menurut absolute income hipotensis yang dikemukakan oleh James Tobin, konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan absolut, sehingga hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan fungsi konsumsi jangka pendek. Hasil studi empiris membedakan antara fungsi konsumsi jangka pendek dengan fungsi konsumsi jangka panjang, antara lain: 1. Adanya fungsi atau urbanisasi penduduk dari desa ke kota. 2. Adanya barang-barang produksi baru dalam perekonomian. Dan nomor 3, adanya peningkatan dalam kesejahteraan suatu bangsa. Materi selanjutnya yaitu mengenai hipotesis pendapatan relatif. Untuk fungsi konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif, menurut James menyatakan bahwa konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Dengan kata lain, hipotesis ini berhipotesis bahwa konsumsi saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan absolut dan relatif saat ini, tetapi juga oleh tingkat konsumsi yang dicapai pada periode sebelumnya. Selanjutnya, hipotesis pendapatan permanen. Pendapatan permanen sendiri didefinisikan sebagai pendapatan rata-rata jangka panjang yang diharapkan. Untuk fungsi konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen merupakan hipotesis yang pertama kali dikemukakan oleh Milton Friedman. Milton Friedman menawarkan hipotesis pendapatan permanen untuk menjelaskan perilaku konsumsi. Selain itu, Friedman juga melengkapi daur hidup atau biasa disebut dengan Modigliani. Keduanya menggunakan teori konsumsi Irving Fisher yang menyatakan bahwa konsumsi seseorang pada suatu titik waktu ditentukan tidak hanya
pendapatan mereka saat ini, tetapi juga oleh pendapatan yang diharapkan di tahun-tahun mendatang. Yaitu hipotesis. Friedman menyatakan bahwa kita memandang pendapat Y sebagai jumlah dari dua unsur. Robert Hall adalah ekonomi pertama yang mendefinisikan implikasi dari ekspektasi rasional terhadap konsumsi. Friedman menyimpulkan bahwa kita seharusnya memandang fungsi konsumsi menurut hipotesis pendapatan pertama. Konsumsi bergantung pada pendapatan permanen, tetapi banyak studi tentang fungsi konsumsi berusaha menghubungkan konsumsi dengan pendapatan sekarang. Selanjutnya, teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup menurut Franco Modigliani. Kolaboratornya Albert Ando dan Richard Bromberg menggunakan model perilaku konsumen untuk mempelajari fungsi konsumsi. Suatu tujuan mereka adalah memecahkan teka-teki konsumsi, yaitu menjelaskan adanya bukti yang sering bertentangan ketika fungsi konsumsi Keynes dimasukkan ke dalam data. Adapun faktor-faktor penting yang cukup besar peranannya dalam menentukan suatu pengeluaran konsumsi di masyarakat. Yang pertama yaitu adanya distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kemakmuran dan kesejahteraan dalam suatu negara. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu banyaknya kekayaan di masyarakat. Contohnya seperti sumber daya alam, hasil bumi, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu banyaknya barang tahan lama di masyarakat. Contohnya seperti lemari es, lemari pakaian, dan mesin cuci. Yang keempat yaitu kebijaksanaan finansial dalam suatu perusahaan. Yang kelima yaitu kebijaksanaan perusahaan dalam pemasaran. Yang keenam yaitu ramalan daripada masyarakat akan adanya perubahan di tingkat harga. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.